Ya kita harapkan dalam waktu yang ada ini ya upaya-upaya untuk memecah belah ini ya makin disadari oleh elit politik kita, khususnya Pak Prabowo dan tim, lalu juga oleh publik, sehingga akhirnya ya upaya-upaya memecah belah yang ujungnya menimbulkan instabilitas dalam proses transisi yang sudah sangat baik ini ya kemudian mengganggu proses transisi. Ya. Ya hemat saya beginilah, bahwa ini adalah masa di mana Pak Prabowo itu berfokus kepada isu-isu teknokrasi, menyusun pemerintahan yang baik, menyusun tim yang terbaik, menyusun agenda pemerintahan dan rencana implementasi yang terbaik. Ya. Jangan diganggu dengan isu-isu politik ya, apalagi isu-isu yang notabene sudah selesai gitu, udah bukan wilayahnya lagi ngomong mengenai pergantian calon presiden, wakil presiden, bukan wilayahnya lagi untuk ya hal-hal yang sebetulnya porsinya itu kompetisi pemilu gitu loh Bang. Itu kan kalau orang yang waras. Ini kan yang saya aneh sekali itu ya. Saya udah pernah ngomong juga nih. Aneh sekali. Di satu sisi pengen masuk pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi di sisi yang lain tetap mengusung gugatan di Petun yang menggagalkan Gibran untuk jadi wakil presiden. Ya, Kalau betul-betul mau masuk menjadi bagian dari pemerintahan ini, menurut saya PDI Perjuangan harus jelas dan tegas mengatakan bahwa gugatan kami tarik dari Petun. Soal Petun itu kemudian bisa ditarik atau tidak itu soal yang lain kan. Tapi yang penting ada sikap politik. Tapi kan kalau sudah ada dari penggugat yang menarik kan berarti kan sudah artinya si PT UN pun tidak akan mempertimbangkan lagi kan. Ini kan nanti teknisnya hukum acaranya kan bagaimana kan Bang. Tetapi ya harus logikanya begitu. Tetapi paling tidak gentleman lah PDI Perjuangan. Gentlewoman lah. PDI Perjuangan. Bahwa kalau mau masuk ke dalam kabinet, ya akui dulu. Cara mengakuinya bagaimana? Gugatannya ditarik. Itu kan sama kalau mau diakui sama kawan-kawan Rocky Gerung, cabut tuntutan Rocky Gerung di Polda kan. Kan gitu. Akhirnya bisa bergabung sama Rocky Gerung dan kawan-kawan. Ini gitu juga. Apa masalah apa? Yang mana? Lo kan waktu itu Rocky itu kan menghujat-hujat Pak Jokowi. Akhirnya Hasto dan kawan-kawan melaporkan Rocky Gerung ke Barreskrim. Oh, lalu? Ya setelah Pak Jokowi ini berseberangan dengan PDIP, dicabutlah tuntutan. Akhirnya PDI mendukung Rocky Gerung menggugat Pak Jokowi gitu. Iya. Tidak menggugat juga sih, menghujat bersama-sama. Iya. Jadi kita tidak heran ya. Mr. Q, kalau kita geser sedikit, bagaimana Mr. Q melihat perspektif kabinet Prabowo Gibran ini ke depan? Kabinet pertama Pak Prabowo kan punya program-program andalan ya yang harus diakomodasi secara kelembagaan, dan itu udah terjadi. Misalnya soal makan bergizi gratis itu dibuatlah badan yang namanya Badan Gizi Nasional, dan yang mengerjakan atau membuat badan itu adalah Pak Jokowi, walaupun itu disiapkan untuk Pak Prabowo. Ya ini adalah contoh dari kerjasama dan proses transisi yang baik ya. Supaya jangan ada time lag lah. Pak Jokowi kan cerita, beliau jadi presiden itu perlu waktu 1,5 tahun untuk konsolidasi. Karena pemerintahan sebelumnya Pak SBY itu kan patahan dengan pemerintahan Pak Jokowi. Nah ini waktu 6 bulan, 8 bulan dari pemilu itu dipakai oleh Pak Jokowi untuk mengakomodasi program, personalia, dan kelembagaan bagi Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo kan kita dengar punya pendekatan baru bahwa dia mau melakukan penajaman terhadap kementerian-kementerian. Jadi kementerian-kementerian yang agak gaduh-gaduh itu dipecah-pecah itu. Mana kangkungnya, mana togenya, kira-kira gitu loh. Jadi dipertajam. Nah, ini kan dikritik bahwa akan menimbulkan biaya tambahan dengan banyaknya kementerian. Tapi itu kan harus dilihat juga, apakah dengan dia lebih tajam maka dia akan lebih efektif. Artinya lebih banyak tugas yang bisa dikerjakan, capaian yang juga lebih bagus. Kalau itu terjadi kan maka ini kan wajar gitu ya. Ada biaya tapi di sisi yang lain benefitnya juga lebih maksimal. Jadi hemat saya Pak Prabowo kalau betul nanti memecah beberapa kementerian,
kabarnya misalnya Kementerian Pendidikan Nasional itu mau dipecah 3. Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah, Riset. pendidikan tinggi dan riset, lalu kemudian kebudayaan. Ya, itu nanti kita lihat efektif atau tidak. Walaupun saya pribadi mengatakan begini, memang Kementerian Diknas ini sekarang raksasa sekali, Bang. Iya, iya. Raksasa secara tugas, raksasa secara postur keuangan, ya, dari personalia, dari tugas, dari pekerjaan memang luar biasa besar. Sehingga kalau dipecah jadi 3 itu rasanya wajar, gitu ya, sangat bisa dipahami dan sangat bisa dimengerti. Nah, mudah-mudahan penajaman ini membuat capaian-capaiannya juga menjadi lebih tinggi dan meningkat. Soal nama-nama kita belum bisa komentar. Iya, iya. Pokoknya hati-hati aja kita komentar mengenai nama sebelum diumumkan, karena bisa salah. Ya, jangankan 2 minggu seperti sekarang ini, ya kan? 2 jam atau 1 jam pun juga nama-nama itu bisa berubah. Ya, Jangankan menteri, cawapres saja dulu Mahfud udah pakai baju putih berubah kan? 15 menit. 15 menit. Iya. Nah, itu kan sebenarnya contoh juga bagaimana di masa lalu sebetulnya wakil presiden itu keputusannya itu last minute gitu. Kok sekarang tiba-tiba dikatakan sudah dirancang dari jauh segala macam. Ya kan enggak juga loh gitu loh, Bang, gitu loh. Kok ini pasti Pak Jokowi enggak membuka ruang bagi kemungkinan yang lain bahwa yang menghendaki wakil Mas Gibran adalah Pak Prabowo, bahwa ini adalah kesepakatan partai politik misalnya. Itu jadi contoh juga. Kita agak belok sedikit lah berkaitan dengan dengan insinuasi sekaligus teori-teori konspirasi yang berjalan sekarang ini. Intinya buat saya adalah kita berikan ruang bagi presiden terpilih untuk bereksperimen dengan pikirannya, dengan gagasannya, dengan strateginya. Berhasil atau tidak ya nanti kita lihat. Setelah beberapa waktu dan sekarang kan belum bisa dinilai, belum kerja lagi, betul, ya kan, udah dibilang gagal, sama kayak katanya jembatan Selat Sunda, Jokowi gagal, jembatan Selat Sunda mangkrak, padahal feasibility study-nya aja belum ditandangi, belum dibaca, belum dibahas, dan jangan lupa bahwa itu gagasan pada eranya Pak SBY, kan itu Hatta Rajasa kan, bukan gagasannya Pak Jokowi. Masa gagasannya Pak SBY, Pak Jokowi yang disalahkan? Ya namanya orang udah kalah panik. Ya kan. Termasuk juga kan ada gugatan Rizik Syihab sekarang ini 5.000 triliun ya. 2,5. Tapi 2.500 triliun. Di media 5.000. 5.000 seingat saya sih 2.500 sekian lah. Ya itu kan luar biasa. Ya itu kan visi dan misi. Itu adalah istilahnya janji politik, bukan perjanjian perdata gitu, yang mengikat antara 2 orang. Kalau betul-betul ini diberlakukan hukuman kepada Pak Jokowi, nggak ada lagi yang mau jadi presiden, nggak ada lagi yang mau jadi bupati, nggak ada lagi yang mau jadi wali kota, jadi gubernur. Kalau ketua ormas dihukum berapa kali tetap aja. Iya. Jadi kalau tuntutan itu berlaku, maka semua presiden RI ini ya harus kena juga. Kenapa? Karena semuanya pernah menjadi presiden, pernah ada janji politik dan tidak mungkin 100% terpenuhi. Iya. Ada faktor eksternal, ada dinamika politik. Ya Pak Jokowi dituntut, mana pernah ngomong, saya belum cek juga sih pernah ngomong apa enggak. Katanya sudah ada pesanan SMK 6.000 gitu. Loh ya kalau yang memesan membatalkan gimana? Maksudnya mau kita tetap produksi. Kalau nggak ada yang beli atau orang batal membeli. Nah kalau orang ada pesanan kan emang udah pasti beli kan? Nggak juga, Bang. Namanya juga orang istilahnya letter of intent kan gitu kan. Gitu. Ngelamar anak orang aja belum tentu nikah kok. Iya. Lo kan seperti kita minta pisang goreng kan? Pisangnya belum dikupas, ya kan? Tapi sudah ada pesanan. Loh masa pesanannya ditarik, pisangnya tetap dikupas? Busuk dong. Pasti busuk dong, rusak dong. Iya, inilah orang-orang yang nggak ngerti bagaimana dunia ini bekerja. Ya berangkat itu alam pikirannya itu cuman ideologi, cuman imajinasi. Saya nggak setuju dibilang ideologi, kan nggak punya ideologi mereka. Hayal aja. Hayal aja ya, Bang. Iya. Jadi kalau orang berhayal, ini kan susah. Kan banyak orang berhayal tuh di kloset kadang-kadang. Ya kan? Ya. Apalagi perokok. Ya. Di kloset tuh paling banyak hayalan yang keluar itu. Betul nggak?
Itu. Iya, oke lah, Mr. Q. Baik. Kita sudah Baik, 5 menit ya. Heeh. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat untuk memperkuat Heeh. bukan hanya Pak Jokowi dan Prabowo, Oh, iya. tapi kesatuan bangsa kita Bangsa ini dan harus. negara. Betul, betul. Jangan kita dengar ini kelompok-kelompok yang selalu bikin isu fitnah gak jelas ini, ya kan, merusak aja. Padahal tujuannya egosentris Iya, juga. dan agenda kepentingan mereka, Bang, itu harus dibuka itu, Bang. Iya. Itu agenda mereka. Mereka nyerang-nyerang begini, menjelek-jelekkan Pak Jokowi, Mas Gibran. Sebetulnya motifnya apa? Supaya mereka yang masuk. Iya. Karena mereka udah kalah di pertarungan Pilpres. Ya kita lihat aja. Iya. Kalau Prabowo ini Cari kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu dia. menggunting dalam selimut. Iya, cari kesempatan dalam kesempitan. Mereka ini menciptakan kesempitan supaya ada kesempatan. Itu. Barang longgar dibikin sempit sama mereka. Iya. Nah, karena kalau barang longgar, mereka nggak punya ruang. Gitu. Iya. Mereka baru bisa kalau ada kesempitan. Padahal itu urusannya jamu cap jago kan? Hah? Jamu jago kan? Kok jamu jago? Lah iya kan, ada kan? Oh. Kan jamu jago kan ada yang untuk yang bikin singset itu. Oh, iya, iya, iya. Iya. Betul nggak? Ah, itu. Iya, iya. Kayak iklan jadul banget sih, Bang. Iya, kok kita iklan begini ya.